Hai, ketemu lagi di pembelajaran IPA Praktikum Hukum Archimedes. Di pembelajaran kali ini, kita akan belajar membedakan benda tenggelam, melayang, dan terapung jika menggunakan hukum Archimedes. Hukum Archimedes ditemukan oleh penemu yang bernama Archimedes, yang memiliki arti sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Gaya ke atas sama dengan gaya apung. Gaya apung berlawanan dengan gaya berat benda. Tiga kemungkinan posisi benda jika berada dalam zat cair. Yang pertama, ada benda tenggelam. Misalnya, telur ini yang kita masukkan dalam air. Mengapa telur dapat tenggelam? Alasannya adalah massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air, dan gaya berat telur lebih besar dari gaya apungnya. Kemungkinan kedua adalah benda melayang. Bendanya masih sama ya, yaitu telur. Mungkin gak sih membuat telur melayang di tengah air? Jawabannya mungkin kok. Caranya, masukkan kurang lebih 1 sendok garam ke dalam air, lalu aduk. Masukkan telurnya. Nah, kan telurnya melayang? Hal ini terjadi karena penambahan garam membuat massa jenis air menjadi meningkat. Dengan pemberian jumlah garam yang tepat, massa jenis air dan telur jadi seimbang, dan juga gaya berat telur dan gaya apung telur juga seimbang, sehingga telur dapat melayang di tengah. Kemungkinan ketiga adalah benda terapung atau sampai ada sebagian benda yang muncul ke permukaan. Kalau kita masih menggunakan telur sebagai percobaan, caranya agar terapung adalah kita tambahkan garam yang banyak. Pastinya harus lebih banyak daripada percobaan benda melayang ya. Bisa 2 sampai 3 sendok garam, atau bisa juga lebih. Hasilnya, telur pasti akan terapung. Semakin banyak pemberian garam membuat massa jenis air semakin besar, dan gaya apung telur semakin besar juga, sehingga telur akan terapung. Dari percobaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa syarat benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ketua dari kelompok 2. Saya Aisyah Raudianika, dan ini peserta lainnya. Nama saya adalah Syakira Yumna. Nama saya adalah Nuriyah Taina. Saya Aisyah Putri Syahrani. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD Hukum Archimedes. Nomor 1, telur dapat mengapung dan melayang karena adanya garam. Nomor 2, gelas 1, 0 sendok garam, telur tenggelam. Gelas 2, 3 sendok garam, telur melayang. Gelas 3, 5 sendok garam, telur terapung. Nomor 3, karena tidak adanya air di bawah kapal atau tangki. Nomor 4, karena terdapat zat natrium klorida di dalam garam. Nomor 5, takaran garam yang berbeda pada setiap gelas menjadikan hasilnya berbeda pada setiap gelas. Sekian dari kelompok 2, saya Aisyah Raudianika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya suruh Pak Ibu, ada pertanyaan dari teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Lalu kesimpulan apa yang kamu kerjakan di situ, bahwasanya kenapa yang namanya telur itu tenggelam, ya? Kenapa telur itu melayang? Kenapa telur itu terapung? Ya, bahwasanya tenggelam, kalian tahu bahwasanya massa jenis telur itu lebih berat daripada massa jenis air. Ya, ini berarti maksudnya begini, ya. Massa telur itu lebih berat daripada air. Ya. Kalau yang ini melayang gimana? Ya, massa telur, ya, massa jenis telur itu sama dengan apa? Massa jenis air
garam. Ya. Nah, kalau yang ini gimana? Kalau yang terapung massa jenis telur ya, itu lebih kecil ya daripada massa jenis air garam ya. Ini menunjukkan bahwasannya telur itu bisa tenggelam, bisa melayang, bisa terapung karena pengaruh daripada kadar garam atau pada jenis garam. Begitu juga dengan apa yang dikatakan hukum Archimedes. Bila ada benda padat ya itu dimasukkan ke air, maka apa? Gaya air itu akan mendorong ke atas ya, sama dengan yang terjadi pada kapal selam. Paham? Oke, kalau udah paham, nanti kamu bisa mencoba tugas yang ada di buku pegangan ya. Di situ kalian nanti bisa mengerjakan pada halaman berapa? 40 berapa? Hah? Halaman 40? Oh, halaman 51 ya. Itu kalian kerjakan sesuai dengan hukum Archimedes. Paham ya? Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan kalian lebih paham dan bisa memahami daripada hukum Archimedes. Sekian dari saya ya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.